Selamat berjumpa kembali di channel Inspirasi Sabda bagi Keluarga, Komisi Keluarga Keuskupan Aku Medan, edisi Rabu 13 April 2022. Inspirasi Sabda hari ini diambil dari Injil Matius 26 ayat 14 sampai 25. Sekali peristiwa, pergilah seorang dari ke-12 murid itu yang bernama Yudas Iskariot kepada imam-imam kepala. Ia berkata, "Apa yang hendak kamu berikan kepadaku supaya aku menyerahkan dia kepada kamu?" Mereka membayar 30 uang perak kepadanya, dan mulai saat itu ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Pada hari pertama dari hari raya roti tidak beragi, datanglah murid-murid Yesus kepadanya dan berkata, "Di mana engkau kehendaki kami mempersiapkan perjamuan Paskah bagimu?" Jawab Yesus, "Pergilah ke kota kepada si anu dan katakan kepadanya, pesan guru, waktuku hampir tiba. Di dalam rumahmu lah aku mau merayakan Paskah bersama dengan murid-muridku." Lalu murid-muridnya melakukan seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka dan mempersiapkan Paskah. Setelah hari malam, Yesus duduk makan bersama-sama dengan ke-12 murid itu. Dan ketika mereka sedang makan, ia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku." Dan dengan hati yang sangat sedih berkatalah mereka seorang demi seorang kepadanya, "Bukan aku, ya Tuhan?" Ia menjawab, "Dia yang bersama-sama dengan aku mencelupkan tangannya ke dalam pinggan ini, dialah yang akan menyerahkan aku. Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia. Akan tetapi celakalah orang yang olehnya anak manusia itu diserahkan. Adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan." Yudas yang hendak menyerahkan dia itu menjawab, katanya, "Bukan aku, ya Rabi." Kata Yesus kepadanya, "Engkau telah mengatakannya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan keluarga-keluarga yang dikasihi Tuhan, ada suatu julukan yang sangat menyakitkan kalau ditujukan kepada seseorang, yaitu pengkhianat. Bahkan pengkhianat ini pastilah tidak mendapat tempat di hati siapapun, dan bahkan pasti juga tidak akan mendapat sebuah kepercayaan. Bahkan di beberapa negara sampai ada mengatur tentang undang-undang tentang pengkhianat, bahkan ada hukuman yang spesial. Contohnya kita ambil di Amerika Serikat pada tahun 1862. Hukuman bagi pengkhianat adalah dihukum gantung. Hal ini pernah dialami oleh William Bruce. Nah, maka tentu dalam kehidupan kita sehari-hari juga apabila ada seorang pengkhianat atau yang mengkhianati diri kita, tentu kita sama sekali tidak percaya sekalipun dia datang minta maaf ataupun katakanlah minta ampun. Bahkan kalau kita lihat sekilas tentang filosofi kepercayaan ini, nah, ibarat sebuah kertas putih seperti ini, kalau ini dirembuk seperti ini, ya, inilah soal filosofi kepercayaan. Nah, ketika seseorang mengkhianati kita, kalaupun dia minta maaf, nah kalau dia minta ampun, kalau kita coba luruskan lagi kertas ini, memang bisa kembali
seperti ini, tapi yang pasti bekas-bekasnya tidak bisa pulih lagi, ya. Jadi artinya kalaupun bisa diluruskan ataupun dilebarkan kembali, tapi ternyata tidak semulus aslinya lagi. Kira-kira seperti itu teori ataupun filosofi sebuah kepercayaan kalau kita pernah dikhianati orang. Bapak Ibu, dalam Injil hari ini juga kita lihat bagaimana kecewanya Yesus terhadap pengkhianat, yaitu Yudas. Hal ini bisa kita lihat tadi bahwa bagaimana kisah Yudas di hadapan Yesus, dan bahkan kita lihat bagaimana kecewanya Yesus terhadap Yudas sebagai seorang pengkhianat. Lebih tegas tadi kita lihat pada Lukas 23 ayat 34, boleh kita lihat seperti ini. Ketika Yesus disalibkan di kayu salib, ketika orang-orang menganiaya Yesus, Yesus masih bisa mengampuni. Dalam Lukas 23 ayat 34 dikatakan, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang diperbuatnya." Tetapi kepada Yudas yang mengkhianati dia secara hati, jelas tadi kita lihat pada Matius 26 ayat 24, sampai Yesus mengatakan, "Celakalah manusia yang olehnya anak manusia diserahkan." Bahkan lebih dalam lagi Yesus mengatakan, lebih baik dia tidak pernah dilahirkan. Ini sebuah kekecewaan yang mendasar. Nah, Bapak Ibu, ini boleh kita pahami, kalau orang lain yang menganiaya fisik ataupun tubuh Yesus disalib, Yesus masih bisa mengampuni. Tapi ketika Yudas seperti menikam hati Yesus, mengkhianatinya, ini sangat dikecam oleh Yesus, bahkan dikatakan lebih bagus tidak pernah dilahirkan. Poin yang kedua juga, ketika Yesus disalibkan di kayu salib, Yesus paham bahwa itu datang dari orang lain. Tetapi Yudas yang sehari-harinya bersama dengan Yesus mengkhianatinya, itu sangat menyakitkan. Ini dapat dipahami secara manusiawi juga. Ketika orang yang dari luar datang untuk mungkin menyiksa kita, kita masih boleh memaklumi, memang mereka tidak bagian daripada kita. Tetapi ketika orang yang paling dekat bersama dengan kita, yang sehari-harinya sama-sama makan dengan kita, mengkhianati kita, ini sakitnya sangat luar biasa. Bahkan lebih dalam lagi, ketika Yesus di kayu salib, itu hanyalah sebuah rasa, karena itu fisik yang merasakan. Tapi ketika dikhianati dari hatinya, inilah sebuah perasaan. Ini menjadi sangat menyakitkan. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, dalam hal ini kita juga mau melihat sedikit tentang Yudas. Berapa sih harga Yudas? Dan berapa sih harga Yesus di hadapan Yudas? Yudas kesehariannya adalah sebagai pemegang kas, atau boleh dipersamakan dengan bendahara, dan dalam Injil juga dikatakan Yudas sering mencuri uang. Maka di hadapan Yudas semuanya diukur dengan uang, bahkan kas Yesus pun diukur dengan uang. Maka dalam hal ini Yesus sendiri pun hanya dihargai dengan 30 perak, ya, 30 uang perak. Ini sangat luar biasa. Ketika kesehariannya bergumul dengan hanya material saja, maka semuanya akan diukur dengan materi. Ini sangat mengerikan ketika nilai manusia, nilai dirinya sendiri pun sudah diperjualbelikan dengan material. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini juga menjadi sebuah refleksi bagi kita. Di zaman modern ini, apakah masih banyak praktek-praktek pengkhianatan yang mungkin dengan tipe dan corak yang berbeda dengan Yudas Iskariot? Atau manakala juga kita mungkin pernah juga mengkhianati baik rekan kerja kita ataupun sesama kita,
Atau mungkin juga kita pernah mengkhianati keluarga kita dalam praktek-praktek yang lebih sederhana, atau bahkan lebih dalam lagi, manakala kita juga pernah mengkhianati diri kita sendiri. Misalnya pada saat-saat puasa dan berpantang pada masa Prapaskah ini, manakala kita juga pernah mencanangkan sebuah niat-niat untuk puasa dan pantang, tetapi mungkin juga oleh suatu hal dan lain sebagainya kita gagal. Maka dalam hal ini pun kita masih kategori tidak setia kepada diri kita, atau katakanlah dalam tanda petik mengkhianati diri kita walaupun mungkin di luar daripada kesengajaan kita. Nah, maka Bapak Ibu yang terkasih, keluarga-keluarga dimanapun berada, manakala kita juga masih sering terjatuh ke dalam model-model pengkhianatan modern ini, maka saat-saat masa Prapaskah ini, disinilah kita semakin mendekatkan diri kepada Tuhan seraya bertobat, supaya kita nantinya bisa dengan sukacita dan bahagia dalam perayaan puncak iman kita untuk Paskah beberapa hari lagi. Semoga Bapak Ibu dimanapun berada semakin mengerti kehendak Tuhan di dalam diri kita, sehingga ketika kita sering jatuh, kita berani bangkit kembali karena kasih Tuhan yang luar biasa menanti kedatangan kita, supaya kita dengan penuh sukacita ikut dalam perayaan puncak iman kita di Paskah nanti. Tuhan Yesus memberkati. Amin.